Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redwinata Mustafa dengan NIM S1S1222090. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi tree atau pohon dari struktur data dan algoritma dengan Python. Di mana ini itu adalah materi ke-8 dari struktur data. Izin dulu. Oke, kita masuk ke ringkasan. Yang pertama, untuk ringkasan materinya sendiri itu yang pertama isinya ada pengantar tree, kemudian definisinya dan propertinya, kemudian ADT pohon atau ADT tree, di mana menghitung kedalaman dan tinggi pohon bina. Kemudian ada implementasi pohon atau implementasi tree, ada menggunakan daftar tertaut, menggunakan array dan algoritma traversal pohon traversal pohon dan ringkasan. Yang terakhir ringkasan. Pertama pengantar tree. Struktur data non-linear. Jadi ini struktur data non-linear yang menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear atau struktur data linear array atau daftar tertaut. Kemudian tadi juga menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarki. Ini bisa eh, kita lihat eh, tree dari family yang ditampilkan. Di sini anak-anak dari Abraham as recorded in Genesis. Sini Abraham sebagai kaya parent, kemudian menurunkan anak atau inheritance atau turunannya itu ada Ismail, kemudian Ismail memiliki turunan lagi ada Nabiot, Kaidar, dan seterusnya. Oke, lanjut ke definisi dan properti pohon. Eh, Properti tree. Tree adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki. Dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan nol atau lebih turunan elemen. Seperti pada gambar tadi, ini sama aja dengan yang di atas tadi. Bedanya dia beda pendefinisian. Di sini dia sebagai keluarga, di sini dia semacam elektronik begitu. Elemen teratasnya dari pohon itu disebut dengan akar atau root. Kemudian definisi formal. Secara formal, kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki hubungan parent dan child yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T yang tidak mempunyai induk. Setiap node V dari T berbeda dari root memiliki node induk unik W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Oke. Perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong. Artinya pohon tersebut tidak memiliki simbol apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua node yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Saudara kandung atau biasa disebut dengan sibling. Simpul V bersifat eksternal. Jika V tidak mempunyai anak, sebuah node V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Nah, kemudian luar dari simpulnya ini disebut dengan daun atau leaf.
Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V. Jika U sama dengan V, atau U merupakan nenek moyang dari V, dari induk V, sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah keturunan dari simpul U, jika U merupakan nenek moyang dari V. Misalnya, sisi pohon T. Sisi pohon T adalah sepasang simpul U dan V, sehingga U adalah V, induk dari V, atau sebaliknya. Kemudian jalur T. Jalur T adalah rangkaian node sedemikian rupa sehingga setiap dua node atau urutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contohnya, pohon yang berdekatan berisi jalur CS252, kemudian kemudian ke project, kemudian dari project ke demos, kemudian dari demos ke market. Sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap nodenya. Seperti yang kita lihat pada gambar, hierarki pewarisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi dari struktur data tree. Pertama ada tree sebagai parent, kemudian ada binary tree sebagai child dan linked tree. Kemudian ada array binary tree sebagai anak dari binary tree dan linked binary tree sebagai anak dari binary tree. Kemudian masuk ke pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT tree menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk hingga ke anak yang menentukan struktur pohonnya. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini. Yang pertama, ada P elemen. Ini gunanya untuk mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Pohon ADT kemudian mendukung metode pengaksesan berikut. Yang pertama itu ada teror, mengembalikan posisi akar pohon T, atau jika atau ada atau tidak ada T, atau tidak ada jika T kosong. Kemudian T is root, mengembalikan T true, mengembalikan true jika T adalah akar dari pohon. Akar dari pohon P. Kemudian T parent P, mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. Elemen children P mengembalikan jumlah anak dari posisi P, kemudian T children P menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. Kemudian ada T is left P mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Kemudian len T mengembalikan jumlah posisi dan jumlah elemen yang terdapat di pohon T. Kemudian T is empty untuk mengembalikan true jika pohon itu kosong. Kemudian T position itu mengembalikan iterasi semua posisi pohon P. Kemudian iter T menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Kemudian ada duck typing atau dalam bahasa Indonesia mengetik bebek. Duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu tidak penting, sebaliknya objek harus mendukung semua metode atau atribut yang memanggilnya. Karena alasan ini, pengetingan duck kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam pengetikan duck ini, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototype, fungsi atau metode. Ini menyiratkan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuat seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan, entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek bisa saja dianggap sebagai bebek karena penekanannya pada perilakunya. Kemudian dengan analogi, untuk bahasa komputasi, jenis atau objek tidak penting asalkan berperilaku seperti itu, mengharapkan dia akan dianggap seperti
seperti program tersebut. Sama halnya dengan penjelasan Demek sebelumnya. Kemudian kelas abstraksi untuk kelas kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Pertama, kita mengikuti pengetikan bebek atau duck typing dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwasi kelas dasar ini. Oke, saya langsung saja ke pemrogramannya. Sini ada kelas tree. Sini sebagai abstrak kelas yang merepresentasikan dari struktur tree tersebut. Kemudian kita buat lagi kelas position. Ini merepresentasikan lokasi dari setiap elemennya. Kemudian kita buat def element. Nah, ini seperti ini. Ini dia mengembalikan elemen yang tersimpan di posisinya. Kemudian ada def. Parameter self dan order. Kemudian return ini ada def root. Def root dia mengembalikan posisi yang terrepresentasi dari akar dari pohon tersebut, dan jika tidak kosong. Karena ini dia menyimpan parameter self dan p, dimana ini get no children. Dia menyimpan juga self dan p. Kemudian decline dan sama aja ini. Dia return parent separate. Oke. Kemudian ada def is left. Betul, kemudian all, kemudian def is empty. Dia return panjang dari self, kemudian yes, ini selesai. Kita mulai supaya rapi. Nah, saya akan menjelaskannya satu-satu. Di sini kelas dasar terdiri dari posisi bertingkat dan metode abstrak. Dan
beberapa metode abstrak dengan beberapa metode konkret, yaitu isRoot dan isleft dan isempty. Tidak ada instan langsung yang dibuat dari berbasis kelas abstraknya. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu mulai dari Eki. Dia ini mengembalikan true jika other position representasi in the same location. Berarti jika posisi lain direpresentasikan dengan lokasi yang sama, dia akan mengembalikan true. Kemudian ada div root. Di sini dia mengembalikan posisi representasi dari tree root, atau dia akan mengembalikan posisi yang terrepresentasi oleh yang akannya direpresentasikan. Jika tidak, kosong. Kemudian parent, dia akan mengembalikan representasi dari parent. Kemudian children, dia akan mengembalikan angka dari children dan posisi p-nya yang posisi p-nya miliki. Kemudian children di sini mengembalikan number dari children dengan posisi p sama aja seperti di atas. Kemudian len di sini mengembalikan total number dari elemennya. Kemudian root, dia mengembalikan true jika posisi p itu direpresentasikan sebagai root. Kemudian isleft p, dia akan mengembalikan true jika posisi leftnya itu p. Kemudian isempty untuk pengecekan bahwa tree-nya itu kosong. Kemudian kedalaman komputasi, misalkan deep computation. Misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T. Kedalaman P adalah jumlah P. Kedalaman P adalah jumlah nilai moyang P. Jadi termaksud P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah 0, seperti yang dimiliki akar tersebut. Tidak memiliki ilmu huruf topel. Kedalaman P juga dapat definisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk. Nah, seperti contohnya di sini, untuk parentnya sendiri itu dia didefinisikan D sama dengan 0. Kemudian jika untuk setiap node non-root atau bukan akarnya, kita akan menambahkan 1. Nah, maka di bawahnya sini dia sama dengan 1, dia sama dengan 1, di bawahnya lagi sini dia sama dengan 2. Dia sama dengan 2. Kemudian di sini kita membuat fungsi untuk def. Nah, ini pertama dia akan melakukan pengecekan jika isRoot-nya itu P, maka dia akan mengembalikan 0 sesuai dengan dia akan return 0 sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian jika tidak, dia akan menambah 1 dari 1 ditambah self-def-nya. Kemudian dia mengambil dari self-parent. Berdasarkan self-parent, seperti ini kurang lebih. Kemudian waktu berjalan T. Kedalaman P untuk posisi P adalah saat O dp ditambah 1 P adalah O dp tambah 1 saat dp ini menunjukkan kedalaman P pada pohon T, karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. T kedalaman P berjalan dengan waktu O n khusus O dalam kurung n kasus yang dimana itu kasus terburuk, dimana n adalah jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin kedalamannya memiliki kedalaman ny1 jika intermodal D membentuk satu cabang.
seperti ini. Jumlah node n-nya itu ada 5 setidaknya, mana kedalaman maksnya itu 4, ya kedalaman maksnya itu D1 sama dengan 4, kemudian D2, kedalaman maks D2 itu adalah 2. Yang mana D1 itu ini, maka di sini 0, 1, 2, 3, 4, kemudian di sini dia 2, 0, 1, 2. Seperti ini tadi. Nah, kalau yang lurus dia tidak akan dua-dua begini, tapi dia akan lurus ke bawah begini. Kemudian menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah ada satu lebih tinggi dari tinggi maksimum pada P. Tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Compositionnya tinggi pohon saja. Tinggi pohon tak kosong proporsinya tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kita menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian. Yang pertama ada underscore Higgs 1 P yang memanggil kedalaman logaritma P pada setiap posisi daun T mengarah ke O n pangkat 2 n kuadrat. Kompleksitas waktu khusus tersebut. Kemudian ada head to P yang memanggil dirinya secara rekursif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Ini adalah node daunnya. Di mana H sama dengan 2, kemudian H menurunkan 1, kemudian turun H sama dengan 1, sini H sama dengan 0. Nah, dia tidak ada lagi. Kemudian dia itu dipresentasikan dia sama dengan 1. Kemudian ini adalah H-nya. Kemudian H sama dengan 1 menurunkan sama dengan H sama dengan 0. Dimana dia sama dengan 2. Dia itu direpresentasikan dia sama dengan 2, juga dia sama dengan 2. Dimana ini yang D1 ini D sama dengan 2, D sama dengan 2 ini adalah node daunnya. Kemudian ada N dengan jumlah posisi di tree-nya. Misalkan terdapat posisi daun L, waktu komputasinya sama dengan O N tambah, dapat bisa dilihat saja rumusnya sini. Ini saya sebutkan lagi, setiap panggilan fungsi D memiliki waktu konstanta O dp tambah 1 yang dalam kasus terburuknya dapat berupa kompleksitas waktu n kurang 1 atau ON. Ini kita buatkan codingannya. Oke, ketinggian 1, dia return max dari self-date P nya. Kemudian for P in self position is seperti ini. Nah, kedalaman sampai dengan di sini kita tentukan kedalaman sampai dengan sebuah array. Kemudian untuk P rentan N dieksekusi sebanyak N kali. Jika is sama dengan P, D sama dengan kedalaman dari P-nya. Kemudian kita sampaikan kedalaman, kemudian kita tambahkan.
A sama dengan maks dari kedalamannya. Nah, dengan bertambahnya n, batas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan n. Pertama, kasus pertama itu n-nya itu 5, l-nya itu sama dengan 3. Sini ada C1, 1, C3, 1, kemudian sini kedalaman 2. Kedalaman 2 itu C2 sama dengan 1 tambah 2. Itu dia akan menghasilkan 3. Karena dia kedalaman 2. Kemudian sini ada kedalaman 4. C4, C1 tambah 3. Menghasilkan C4. Kemudian ada hit 2. Di sini saya langsung saja kodingkan. Dia akan memberikan return 0. Kemudian jika tidak, dia akan return mas return PA. Betul. FP ini memberikan kinerja waktu terburuk OM. Ini berkembang secara top down. Child kids P atau child P ini berjalan dalam waktu yang menunjukkan jumlah angka dari anak P. P ini menghabiskan posisi waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum jika waktu berjalan keseluruhan. Sini kita buatkan lagi codingan nya self P sama dengan 0. Kemudian if P is 0, maka ini return seperti ini. Kemudian juga katakanlah kemana ada 4. Kemudian masuk ke pohon binar. Pohon binar adalah pohon berurutan dengan properti berikut. Setiap node mempunyai paling banyak dua anak. Setiap node anak dibagi label sebagai anak kiri dan atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau anak kanan dari simpul internal V disebut kiri. Kiri subpohon dan atau subpohon kanan masing-masing dari V. Pohon binar dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon binar penuh. Jadi dalam pohon binar yang tepat, setiap node internal memiliki tepat dua anak. Pohon binar yang tidak tepat adalah tepat berarti tidak tepat. Contohnya pohon keputusan. Pohon keputusan itu adalah pohon binar yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Kemudian ekspresi aritmatika dalam merepresentasikannya dengan pohon binar yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan node internal adalah operatornya. Ini adalah contoh dari pohon keputusan atau decision tree. Jika kamu nervous, maka saving account. Jika tidak, will you need access most of the money within the next 5 years? Jika ya money market fund, jika tidak ini seperti inilah. Kemudian ekspresi aritmatika di sini ada kurang, sini bagi dia menurunkan kali. Dia dihitung dari 1 di sini. Dia ini mewakili ekspresi aritmatika 3 tambah 1. Kemudian dikali dengan 3.
kemudian ada juga 9 kurang 5, kemudian ditambah dengan 2, kemudian ada 7 dikurang 4, 7 dikurang 4, kemudian 3 dikali 7, 7 dikurang 4, kemudian ditambah 6. Kemudian hasil dari itu, kemudian hasil dari 3 tambah 1, 3 tambah 1 dikali 3 tadi dibagi dengan hasil dari 9 kurang 5 ditambah 2. Kemudian 7 tambah, hasil dari 7 tambah, kemudian dari hasil dari ini dikurang, dikurang dengan hasil dari 7 tambah 7 kurang 4 dikali 3 kali 7 kurang 4 ditambah 6. Definisi pohon biner eksklusif. Pohon biner kosong atau terdiri dari simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Pohon biner mungkin kosong disebut sebagai subkiri dari T. Pohon biner mungkin kosong disebut sebagai subkanan dari T. Pohon biner ADT sebagai tipe data abstrak. Pohon biner merupakan spesialis pohon yang mendukung tiga metode pengasisan tambahan. Yang pertama TLFP, yang memberikan posisi mewakili anak kiri P, atau kosong jika P tidak mempunyai anak kiri. Kemudian P right P mengembalikan posisi memiliki anak kanan dari P, atau kosong jika P tidak memiliki posisi anak kanan yang berhak. Kemudian T sibling P mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P, atau tidak ada jika P mempunyai saudara kandung. Kemudian kita masuk ke implementasi kelas basis abstraksi pohon biner. Di sini kita langsung saya codingkan. Ini kita tulis semua. Kita berikan komen agar kita tidak perlu menghapusnya. Sini ada kelas yang bernama binarity. Binarity bukan is 95. Oh, ini udah usah ya. Berarti tangannya ini mewakili dari sini. Oke, ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke def. Def itu dia self def. Kemudian dia return not implemented error. Kemudian define sama saja. Ini ada di sini. Kita fokusnya. Oke, gini. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke def sibling. Nah, parameter self-method. Dan kemudian sekarang if parent is none, maka dia akan return none. Kemudian jika tidak, maka dia return self sebagai parent. Kemudian ada tidak. Ini tadi tidak. Jika dicek apakah PSL self parent, kemudian self parent, kemudian else dan self parent. Kemudian ada children, kemudian jika self left adalah P is not known,
maka yield self ketiga self ini harusnya left kayak gini. Jadi is not none, maka dia yang lebih kuningan seperti ini, di mana untuk binary tree dia ini sebagai kelas yang merepresentasikan binary tree strukturnya. Kemudian def left ini dia mengembalikan posisi representasi dari plf child atau anakan yang lekir. Kemudian mengembalikan non if plf itu tidak memiliki plf. Kemudian right itu sama, hanya dia itu ke kanan. Kemudian sibling ini mengembalikan posisi representasi dari sibling atau saudaranya. Dan non jika bukan sibling. Kemudian children ini dia generate turunan dari posisi representasi dari anak. Representasi P, representasi P anakannya. Kemudian masuk ke sifat pohon bina, kita menyatakan himpunan semua node dari A, pohon T pada kedalaman yang sama dengan ketinggian dari B dari T. Secara umum, level D memiliki node paling 2 pangkat D banyak. Cuma maksimum dari node pada tingkat pohon bina. Bertambah secara ekspansi seiring dengan turunan pohonnya. Di sini ada maksimum number of level binary tree. Di sini hingga titik-titik itu tinggal tidak terhingga. Levelnya sini ada sini. Di samping sini nodenya itu di sini karena dimana di atas itu level 1 dengan node 1, level ini yang kedua itu level 2 sebagai node 2 sampai dengan tidak terhingga. Sampai dengan seterusnya. Proposition 8 let kita membuatkan T sebagai non-empty binary tree dan membiarkan N, NE, N1 dan H sebagai donate dari denote dari number dari nodenya. Kemudian number dari external node, kemudian number dari internal node dan tinggi dari T-nya. Kemudian T itu memiliki properti seperti H tambah 1 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 2 H tambah 1 dikurang 1. Kemudian 2, 1, saya izin minum. Kemudian 2, 1 kurang dari sama dengan NE, kurang dari sama dengan 2H. Kemudian 3 itu H kurang dari sama dengan N1, kurang dari sama dengan 2H, kurang 1. Kemudian 4 ada log dalam kurung N tambah 1, dikurang 1, dikurang dari sama dengan H, dikurang dari sama dengan N, kurang 1. Kemudian T juga jika T-nya itu proper, T itu memiliki properti sebagai berikut. Pertama itu 1, 2H tambah 1 kurang dari pertama itu 2H tambah 1 kurang dari sama dengan N, kurang dari sama dengan 2H tambah 1 dikurang 1. Kemudian 2H tambah 1, kemudian 2H tambah 1 dikurang dari NE, kurang dari sama dengan 2H. H kurang dari sama dengan N1, kurang dari sama dengan 2H, kurang 1. Kemudian yang terakhir, log N tambah 1, kurang dari 1, kurang dari sama dengan H, kurang dari sama dengan N, kurang 1 dibagi 2. Per 2. Kemudian proposition dari 8.9.
Jika in A non empty atau tidak kosong, puput dari binary tree-nya dengan NA eksternal sebagai eksternal node atau node luar dan N1 sebagai internal node atau node dalam. Kita mempunyai NE sama dengan N tambah 1. Kebenarannya kita membuat dua tumpukan. Kebenarannya di sini kita membuat sebuah dua tumpukan. Yang pertama itu satu node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Pada kasus pertama, jika T mempunyai simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Dan kasus kedua itu jika T memiliki lebih dari satu node, kita menghapus sepasang satu node eksternalnya dan satu node internalnya. Sekaligus pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Maka akan menghasilkan seperti gambar pada gambar seperti pada C. Perhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk biner dan tidak tepat pohon non-biner. Kemudian pelaksanaan pohon di sini strukturnya tertaut untuk pohon biner, kemudian representasinya berbasis array untuk pohon biner kemudian strukturnya itu tertaut untuk pohon umumnya. Struktur tertaut untuk pohon biner. Setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Elemen disimpan pada posisi P. Node anak kiri, node anak kanan, kemudian simpul induk. Kemudian pohon T memelihara dua variabel. Kemudian variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, kemudian ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T-nya. Kita bisa lihat di sini, ini sebagai root paling atas. Kita paling atas dulu, yang A-nya. Ini terdapat 4, dia itu ada left, elemen, dan right, dan setiap node itu dia simpan 4 elemen, yang mana dia itu ada elemen parent, left, dengan elemen, dan right. Kemudian implementasi Python dan struktur data pohon biner tertahu. Oke, selesai ini dapat saja kita langsung kodingkan di sini kelas linked binary tree. Kita ambil dari binary tree. Kedua, kemudian kita buat sebuah kelas node. Ini betul. Slot elemennya left right betul. Kemudian def init separate. Def initnya ini parameternya ada elemen, ada parent yang dipresentasikan non. Kemudian ada left non juga. Kemudian ada right sebagai non juga. Kemudian self elemennya kita representasikan elemen, kemudian self parent, self left, self right. Kemudian kita buat lagi sebuah kelas, dimana sini kelas position, dimana dia mengambil dari binary tree position. Kemudian sini definite container node sudah betul, self container. Kemudian self container. Kemudian ada def elemen juga. Tuh, betul.
Secara elemen dia mengembalikan self node misal dari node kemudian elemen. Kemudian dia ini betul ini maaf di sini kasihnya salah. Kemudian sini ada depth validation. Depth validate dimana dia itu parameternya self dan pair. Sini kemudian if kemudian node parent is node, maka dia raise value p is no longer valid. Kemudian kita kembalikan return p node. Nah seperti ini kurang lebih. Kemudian depth make position. Make position itu parameter self dan node. Bisa betul. Kemudian kita buat definite. Ini sebagai binary constructornya izin standar yang parameter self servernya ditetapkan sebagai non, kemudian self size nya. Kemudian sini public accessor-nya mana dan yang dari CP kemudian return self size nya. Kemudian ada fungsi route terus kemudian di sini dia akan kembalikan posisinya sama dengan set route. Kemudian def parent CP ini betul jika node sama dengan set validate, kemudian return betul. Kemudian def left itu ada CP, kemudian return juga sama saja seperti P, hanya dia itu nah ini def non children itu parameternya self dan P. Kemudian validate, kemudian ini sama dengan 0 jika node left itu tidak non dikon sebagai 1, jika if tidak non maka dikon sebagai tambah 1 atau ditambah 1, kemudian kita contoh. Kemudian ada def route mana if service ini memang size-nya tambah 1, kemudian save route-nya itu save route kemudian kita
return, return set, make a position, sell to ini. Kemudian def ini kita validasi apakah nodenya kita validasi validasi validation key-nya kita deklarasikan sebagai node. Kemudian jika node left is not known, kita raise error child access child ada. Kemudian size-nya kita tambah 1. Kemudian node parent, lalu kita return self take position nodenya node left. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian def right. Ini sama aja seperti tadi, saya tambah 1, kemudian right. Oke, oke, seperti position right. Oke, seperti itu. Kemudian ada def replace, kemudian all sama dengan tetapkan all sebagai node elemen. Node elemennya kita tetapkan sebagai all. Kemudiannya node elemennya kita deklarasikan sebagai E. Kemudian kita kembalikan. Kemudian kita masuk ke def delete. Node if self-norm children 9P parameter P sama dengan 2, maka is value tidak memiliki 2 children. Kemudian child tetapkan sebagai node left, if node left else node right. Kemudian kita child
If child is not known, maka child parent ini. Kemudian jika if node is self-root, tetap child. Kemudian jika tidak, parent sama node parent, kemudian if node is parent left, maka parent left ditetapkan sebagai child. Kemudian jika tidak, parent right ditetapkan sebagai child. Kemudian self size-nya kita tambah 1. Bentar, kita selesaikan dulu. Dan node parent bersama fungsi attach sel T1. Layout nanti diadakan harus nyaman namanya layout harus posisinya harus down. Kemudian if that pipe vertical cell and this type cell satu.
maka tree must be the same type. Kemudian self size ditambah ditambah panjang dari T1 ditambah panjang dari T2. Terus seperti ini. Kemudian if not T1 is empty, ini kemudian D T1 non T size nya kita tetapkan sebagai 0. Sini kedua node drive, kemudian kita node, kemudian kita lakukan T size nya itu. Kemudian kita buat sebuah fungsi when children parameter P dan arraynya, mana if P is not none, maka array juga bisa sih, tapi saya di codingan tambah deketin if self non-child, if self non-child, if self non-child, if self non-child, dan nanti kamu dari 0, maka OC is self child yang ini kemudian ini kemudian OC self child self print dan kita kembalikan array. Kemudian kita buat sebuah fungsi def str
Mana start, start awalnya itu submit, kemudian array, akan sebagai kosong, kemudian array, self, print, dan start. Oke, seperti ini, kemudian kita lanjut. Lanjut di bagian pemanggilan outputnya. Kita lanjut di bagian pemanggilan outputnya. Oke, sama dengan tingkat binary tree, kemudian kita panggil ke add root sebagai province. Kemudian ke add left, kolom P. Chicago. Kita tambahkan add rate tadi, root, kemudian ke 0. Kemudian add left, add left, add left, ke root. Ini sini kita tetapkan sebagai Baltimore. Ini add left, right, left right, add right, kemudian sini ke right, ya, kemudian root ini, kemudian tetapkan di sebagai New York. Kemudian kita panggil dengan cara print P, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah pembatas. Ini seperti ini, kemudian key kita tetapkan juga sebagai linked binary. Kita tetapkan linked binary tree, kemudian kita panggil key add root-nya, kita panggil fungsinya key add root,
kemudian kiri, terus kiri, 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 left, right, kiri. Ya, ini sebagai tambah. Kemudian di lakukan dia sebagai dan kiri, left, kiri, right. Kemudian itu kita sudah sampai ke pertengahan di left, kemudian kiri, left, belum, kiri, left, campur lagi, kiri, copy, sini ganti jadi right, dan sudah sini tiga, kemudian left, 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 sini kita tinggal tambahkan lagi satu di bagian sini, lagi left, kiri, ini tiga, sini ganti jadi right, sini tiga, right. Oke, kurang lebih seperti ini. Satu. Kemudian sebaliknya, kita masuk ke sebaliknya, kiri, left, right, kiri, ya, bukan sebaliknya sini, ya, kemudian kiri, right, terus sebaliknya, kiri, right, kiri, left, kiri, left, lalu kiri, kemudian di tentukan sebelah kemudian kiri sebagai yang di atas, kalau ditukar-tukar sini jadi right, sini jadi left, ya dulu terus ya, setelah itu ya itu copy, kita pindahkan lagi ke bawah,
ke bawah, kemudian di sini left, kiri, kiri, left, right, left, left, right, left, kiri, left. Oke, seperti ini dia direpresentasikan left, right, left, right. Kalau saya salah di sini, sini harus ada ini. Keyboardnya harus ada ini. Ini, 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 ini. Direpresentasikan sebagai 9, kemudian ini kita ganti menjadi right, right, left. Oh, ini sudah sama. Kemudian satu left, key left, key right, key left. Kemudian tiga, ini kita tinggal ganti jadi right. Ganti nomornya sini jadi ya. Dan sini key left, key right, key left, key right, key left. Ini ada representasikan seperti tiga. Ini kita tinggal ganti menjadi right, right, left, right, good. Di sini kita ganti di sini 7, di sini 4. Ini kita lakukan pemanggilan dengan cara print. Kurang lebih seperti ini, harusnya kodenya sudah jalan. Kita control save biar rapi. Oke, kita coba jalankan. I tried voiceover. Coba saya coba cari dulunya. Kodenya sudah saya tanyakan di ChatGPT tadi, ada sedikit error ya. Tadi ada penyesuaian beberapa di bagian fungsinya. Kita coba jalankan. Masih error ya. Sabar. Di sini saya sudah coba perbaiki dari tadi, tapi tetap outputnya tidak sesuai. Tapi di sini tinggal sedikit karena sini sudah jalan. Tadi tidak jalan karena apa namanya penggunaannya kurang rapi. Jadi saya mati caranya tadi. Sini kan kurang. Oke, oke, oke. Sini, karena di sini kita makin root ya. Bagian satu. Oke, sini tiga. Kemudian plus 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 kurang dua udah betul. Kemudian 9
kurang 95, kurang 95 sudah betul, kurang 95. Nah, ini juga nggak sesuai. Harusnya di sini bukan dua, dua. Di sini dia tambah plus tambah kurang dua, tambah kurang dua, tambah kali enam, kali enam harusnya di sini enam, ini kemudian ini kita hapus saja mungkin, tapi nilai-nya nggak terdefinisi dong. Tambah kali kali enam, tambah tambah harusnya kali tiga kurang, kali tiga kurang. Sudah ada. Nah, ya, sebenarnya guys, saya coba cari lagi, soalnya bakal lama videonya ini. Oke, di sini saya sudah memperbaiki codingannya dengan bantuan AI, di mana di sini tadi yang salah itu di bagian print childer-nya. Dengan di bagian pemanggilan output-nya ini kita harus menyesuaikan angka eh, simbol-simbol dan angkanya dan hurufnya ini agar sesuai dengan outputnya. Tapi di sini ada yang masih saya bingungkan karena dia bagian sininya pemanggilannya itu masih ada yang error sedikit di bagian sini harusnya dia tambah tambah yang dimana di bagian oh iya di bagian sini seharusnya dia tambah. Saya kalau tambah dia manggil di tambah min dua itu yang ini verify. Mungkin di sini harusnya verify ini kita jalankan. Oh ini yang error ya, kita ganti verify. Ini kita cuma lihat lebih dekat. Right, right, right. Kita jalankan ini ya. Ini dua, dua, ini, kita lihat, kirinya itu X, kanannya itu kirinya itu X, kanannya itu 6. Sini ini bisa yang segini. Ini bisa ya guys. F-childnya eksis. F-childnya sudah ada. Kan bisa kita buat kan. Namanya F-child. Left, left, right, left, right. Kalau misalnya ini left, left, right. Kemudian nggak bisa dikasih. Juga sama bingung gimana caranya. Bukan error sini, ini tidak error. Tapi di bagian sininya harusnya dia agak ke bawah. Dia ke bawah jadi
Sini ditambahkan gimana ya? Ini kan dua dua, ini begini. X ini sini X itu merujuk dari sini, dari left dia ke sini, dia ke sini, left sini, left leftnya bisa ya, sudah digunakan mas cewek exist. Kan dapat seharusnya ini di bagian bawah dia di X, jadi di sini sini ada tambah lagi, jadi dia right right loop right loop right loop. Kita kosongkan coba. Dengarkan. Ini apa bedanya dengan yang tadi? 73. Jadi harusnya difungsikan sebagai noun sebagai guys. Kita coba close check lebih dalam. Oke, setelah saya mengotak-atik codingannya, kemudian eh, saya sudah dapatkan codingan yang benar di sini. Saya sudah mengetahui kesalahan dari codingan saya. Yang pertama itu ini saya akan tampilkan dulu codingan yang benar. Saya akan tampilkan dulu codingan yang benarnya di 27T. Ini codingan tadi yang saya buat itu di sini. Ini codingan yang benar. Nah, untuk codingan yang benar ini, dia perbedaannya dengan codingan saya yang salah tadi, dia itu di bagian kelasnya. Untuk di bagian struktur kelasnya tadi saya salah anunya, saya salah penempatannya, di mana codingan yang salah tadi dia penempatan kelasnya dia gabungkan antara position dengan abstrak dari tree-nya. Jadi seharusnya dia itu tidak digabungkan. Nah, ini dia tergabung. Kemudian untuk codingan yang benar, dia itu memisahkan posisinya dan fungsi dari abstrak fungsi abstrak dari tree-nya secara lebih jelas, di mana nested class positionnya ini hanya berisi apa namanya? Hanya berisi metode yang terkait dengan posisi dari kelas tree-nya dan yang terkait dengan tree-nya. Kemudian kesalahan implementasi pada n-key-nya ini, n-key dan ne-nya. Di codingan yang salah tadi, fungsi n-key-nya dia untuk mengembalikan nilai return node self order yang menyebabkan reaksi tanpa henti karena akan selalu dipanggil dirinya sendiri itu. Jadi kalau di codingan yang benar ini dia key-nya dia mengembalikan not implementer error dan x-nya itu dia mengembalikan not implementer error dan ne-nya itu dia mengembalikan return self ordernya yang mencegah rekursinya.
Kemudian codingan yang salah. Kemudian pada fungsi eh, validate make position, di mana dia codingan yang salah dia itu di validate position di mana dia itu? Nah ini validate dan make position, dia codingan yang salah ini dia eh, menggunakan pendekatan yang mirip, namun penanganan kesalahan dan validasinya tidak sebaik dengan codingan yang seharusnya. Mana di sini codingan yang seharusnya dia validation. Nah, ini. Nah, di mana codingan yang benar ini menggunakan H1. Codingan yang benar ini menggunakan H1 dan H2 untuk mengkalkulasi tinggi pohonnya dengan benar, dengan mendefinisikan metode H. Kemudian di make position. Oh ini salah tadi. Dia di validation-nya dia mendekati pendekatan yang mirip tadi yang salah. Kemudian untuk di codingan yang benar ini dia implementasikan validate-nya lebih detail dengan penanganan berbagai kesalahan dan memastikan posisinya itu tidak salah. Posisinya tidak salah atau valid. Nah, di kemudian masalah di method override, right, override. Satu. Nah, sekiranya itu saja sih. Penjelasan singkat supaya tidak terlalu banyak. Nah, ketika saya jalankan, dia akan muncul outputan yang hampir yang sama, yang mirip dengan codingan yang ada di pada PPT-nya. Nah, di sini untuk codingan pertama itu Providence ada Chicago dan Seattle. Kemudian Chicago berisi Baltimore dengan New York. Kemudian Baltimore ini terisi kosong, New York juga kosong, kemudian Seattle juga kosong. Kemudian output keduanya dia itu menghasilkan kurang, itu hasilnya strip tambah, kemudian strip hasilnya kali tambah, kemudian kali tambah, isinya tambah 3, kemudian tambah dan 3, kemudian tambah isinya 3 dan 1. Kemudian dia dengan 3 1 di sini 2, ya, kemudian 3. Kemudian di bawahnya itu ada plus kurang 2, plus kurang 2, dimana kurang ya hasilkan itu 9 dan 5, kemudian dihasilkan lagi 95 ya. Kemudian yang keduanya itu plus tambah dihasilkan kali dan 6, kemudian kali dihasilkan 3 dan kurang, kemudian 3, kemudian kurang dihasilkan 7 dan 4, kemudian 27 dan 4 dan 6. Kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu kinerja implementasi pohon bina tertaut. Di mana sini adalah beberapa operasinya. Len is empty dengan runtime-nya all 1. Kemudian root, parent, left, right, sibling, children, non-children. Kemudian ada is root, is left, yaitu kemudian div itu dia berbeda sendiri. DP tambah 1 sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada height itu on kurang n, kemudian add root, add left, add right, replace, delete, dan attach, yaitu 1. Saya kira sekian materi kali ini, materi tree struktur data dan algoritma dengan Python. Saya Redinata Mustafa dengan IP 1122090. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.